Ria adalah suatu penyakit hati yang dikenal dalam agama Islam. Ria adalah tindakan memperlihatkan diri kepada orang lain agar diketahui keberadaannya, baik melalui tulisan, ucapan, simak, serta amal atau perbuatannya. Ria juga bisa didefinisikan sebagai sifat suka menampilkan diri dalam beramal, agar dilihat orang lain dan mendapat simpati, sanjungan, pujian, dan kemasyhuran. Ria adalah salah satu perbuatan tercela dalam Islam, dan termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. Perbuatan ria dapat menghapus amal baik seseorang dan bisa menyebabkan penyakit hati. Ketika kamu punya cita-cita, jangan sampai tujuannya untuk pamer atau tujuan dunia lainnya. Tujuan yang paling baik dari cita-citamu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga ikhlas menjalaninya. Inilah yang akan jadi kekuatan luar biasa. Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW setelah menceritakan kisah saudara-saudara Yusuf, bagaimana Allah mengangkat derajat Yusuf di atas mereka serta menjadikan bagi Yusuf akibat yang terpuji, kemenangan, kerajaan, dan kekuasaan. Padahal di awalnya mereka menghendaki kejahatan, kebinasaan, dan pembunuhan terhadap diri Yusuf. Kisah ini dan lain-lainnya yang semisal, hai Muhammad, termasuk berita-berita yang gaib di masa lalu. Dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan mereka sedang mengatur tipu daya. Mereka mengatur tipu daya terhadap Yusuf, tetapi kamilah yang memberitahukannya kepadamu melalui wahyu yang diturunkan kepadamu. Allah bermaksud bahwa dia adalah Rasulnya, dan bahwa dia telah memberitahukan kepadanya kisah-kisah terdahulu yang mengandung pelajaran dan keselamatan bagi agama dan kehidupan dunia mereka. Sekalipun demikian, tidaklah kebanyakan manusia beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harastam bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap seruanmu ini. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Kamu, hai Muhammad, sama sekali tidak meminta suatu upah pun sebagai imbalan dari nasihat, seruan kepada kalian dan jalan petunjuk ini. Melainkan kamu melakukannya hanya semata-mata ingin mencari ridho Allah dan memberi nasihat kepada makhluknya. Dakwah ini sebagai peringatan bagi mereka, yang memberi petunjuk kepada mereka dan yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Wa kayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedangkan mereka berpaling darinya. Manusia banyak yang lalai dari memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti keesaannya melalui makhluk yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, yaitu berupa bintang-bintang yang cemerlang sinarnya, yang tetap dan yang beredar, serta gugusan-gugusan bintang-bintang lainnya. Semuanya itu ditundukkan oleh kekuasaan Allah. Berapa banyak di bumi ini bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun, taman-taman, gunung-gunung yang terpancang dengan kokohnya, laut-laut yang luas dengan ombaknya yang berdebur, serta padang Sahara yang luas-luas. Berapa banyak pula di bumi ini makhluk hidup dan benda mati, juga berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan yang berbeda-beda rasa, bau, warna, dan spesifikasinya. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Rasulullah pernah bersabda, "Inna ahwafu ma akhafu alaikum syirku al-asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allahu yawmal qiyamah idza zaza nas bi amalihim idhabu ilal ladina kuntum turauna fi dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan akan menimpa kalian ialah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Rasulullah menjawab, riya atau pamer. Allah SWT berfirman di hari kiamat, bila manusia diberi balasan amal perbuatannya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian pamer kepada mereka ketika di dunia, lalu lihatlah, apakah kalian menjumpai balasan amal kalian di sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad.
Orang musyrik itu banyak, dan yang paling mengkhawatirkan bahwa syirik itu kadang tidak terlihat, ya tersamar. Boleh jadi ya seperti baik, bahkan seperti pahlawan yang punya banyak jasa, tetapi di akhirat ternyata ia bukan orang beriman, karena apa yang ia lakukan hanya karena ingin dilihat orang. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min adabillah aw ta'tiyahum sya'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedangkan mereka tidak menyadarinya? Orang beriman itu sebenarnya tidak akan merasa aman dari azab Allah yang bisa datang secara tiba-tiba, sehingga ia melakukan semuanya dengan ikhlas tanpa imbalan apapun dari manusia. Para rasul itu tetap berdakwah, meskipun kadang mereka juga heran kepada orang-orang yang menolak dakwah itu. Sudah dijelaskan ayat-ayat Allah yang jelas, tetapi tetap mereka tidak mau masuk Islam, bahkan beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Apalagi yang mereka tunggu setelah semua dijelaskan tanpa memungut imbalan dari mereka. Bagaimana menurut teman-teman? Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.